Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam kegiatan kuliah mikroekonomi. Meskipun ini juga saya berikan dalam bentuk rekaman kuliah. Silahkan nanti ini dipelajari. Sekali lagi seperti yang kemarin, saya berharap Anda melengkapi PPT ini. Jadi setelah mendengarkan PPT ini, mendengarkan paparan saya melalui PowerPoint ini, Anda saya harapkan juga membaca di buku teks yang sudah saya berikan kepada saudara sekalian. Saudara sekalian, saya masih akan melanjutkan tentang bahasan monopoli. Yang terakhir kemarin kita membahas tentang monopoli. Bagaimana monopoli itu mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Yang jelas, monopoli ini beda dengan pasar persaingan sempurna, ya, pasar kompetitif. Jadi kalau dalam pasar kompetitif itu pelaku usaha tidak bisa mempengaruhi harga pasar, semua tunduk pada harga pasar, tunduk pada mekanisme pasar. Tapi kalau dalam monopoli itu tidak seperti itu. Monopoli itu bahkan bisa mempengaruhi harga, bisa mempengaruhi barang. Ya, jumlah berapa barang yang harus diproduksi, kualitas barangnya seperti apa, ini sepenuhnya ada di tangan monopoli. Dijual pada harga berapa ini juga sepenuhnya ditentukan oleh pemonopoli. Oleh karena itu, ada istilah yang mungkin saudara sudah kenal, kemarin saya sampaikan, monopoli itu punya kekuatan pasar. Kekuatan pasar ini tidak dimiliki oleh pelaku usaha yang ada di pasar kompetitif. Ya, jadi ya kalau dalam pasar kompetitif kan pelaku usaha tunduk pada mekanisme pasar. Tunduk pada mekanisme pasar itu berarti mereka tidak punya kekuatan. Sebaliknya dalam monopoli, pemonopoli itu mempengaruhi pasar. Dia punya kekuatan pasar. Kekuatan mempengaruhi, kekuatan menentukan harga, menentukan harga atau menentukan barang. Oleh karena itu kemarin saya jelaskan, pemonopoli itu selalu menikmati fasilitas ini, di mana P lebih tinggi daripada MR, daripada MC. Ya, R itu revenue, C itu biaya, ya, pendapatan dan biaya itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan fasilitas harga yang dinikmati oleh pemonopoli. Nah, jadi P lebih besar daripada R dan C. R itu pendapatan, C itu biaya. Oke, kalau harga itu lebih besar daripada R dan C, kan logikanya kan pemonopoli itu selalu untung, ya. Tidak boleh rugi. Jadi kalau di beberapa kasus misalnya ada perusahaan monopoli, laporan keuangannya untung, rugi gitu ya. Ini kan ada yang aneh gitu ya, karena secara teoretik harusnya itu tidak boleh terjadi. Ya kan di negeri ini kadang-kadang ada perusahaan monopoli yang melaporkan kerugian. Ini tidak boleh terjadi gitu ya. Seperti itu. Jadi ini fasilitas yang dinikmati oleh pemonopoli. Nah, beda dengan pelaku usaha dalam pasar kompetitif, di mana P harga yang dia nikmati itu ya sama dengan R sama dengan C, gitu ya, seperti itu. Nah, ini juga menjadi kecenderungan yang terjadi dalam monopoli, dan saudara harus pahami ya, bahwa pemonopoli itu lazimnya itu akan condong untuk menentukan harga yang terlalu tinggi dan jumlah barang yang terlalu sedikit. Inilah sebabnya dalam pasar monopoli itu selalu seperti itu, harganya tinggi, barangnya sedikit, kualitasnya tidak terlalu bagus, buruk, mungkin gitu ya. Ya, mahal tapi tidak bagus. Ini kan yang selalu dihadapi oleh masyarakat ketika berhadapan dengan pemonopoli. Ya,
Sebagai gambaran aja, dulu pada tahun 90-an, saudara belum lahir ya, saya sudah mulai masuk di Jombang ini. Dulu televisi itu hanya ada TVRI. Jadi lembaga penyiaran pertelevisian di Indonesia dimonopoli oleh TVRI. Untuk lihat TVRI dulu tuh bayar, Anda jangan bayangkan itu gratis seperti sekarang. Dulu bayar, gitu ya. Ada iuran televisi, ya bayar seperti itu. Sudah bayar, tayangannya jelek. Anda bisa lihat di YouTube, ya tayangan televisi tahun 80-an seperti apa dia. Jelek, tayangannya kualitasnya jelek gitu ya. Ya televisi itu menjadi corong pemerintah. Ini sangat betul dulu sering saya ceritakan pada teman-teman. Saya ini misalnya suka sepak bola. Kalau dulu ada siaran langsung sepak bola, kemudian sepak bola itu mulainya jam 8, harusnya jam 10 selesai, jam 9 waktunya dunia dalam berita. Ya harus tutup. Karena itu menjadi alat untuk menyiarkan gitu ya, kegiatan pemerintah. Jadi lucu-lucu gitu ya. Ini kita bayar, tapi ya kita ini menikmati fasilitas yang rendah gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi serba tidak memuaskan. Ya, kemarin juga saya sudah singgung, saya ingatkan pada saudara sekalian bahwa fasilitas-fasilitas publik, layanan publik itu layaknya monopoli. Karena kita tidak bisa mengurus layanan publik ke tempat lain selain ke lembaga publik. Kemarin saya ceritakan ya, Anda mau ngurus KTP kemana? Ya harus ke lembaga publik, ke Dukcapil misalnya. Nggak bisa kita ngurus KTP itu di supermarket, pasar legi, nggak bisa. Atau di Indomaret, Alfamart, nggak bisa. Kita harus datang ke sana. Artinya apa? Dukcapil itu memonopoli pengadaan barang-barang publik seperti KTP itu. Nah, godaannya seperti ini. Ya, Anda ingat-ingat, nanti kalau Anda kerja di sektor seperti itu, Anda punya godaan seperti ini. Condong untuk menentukan key itu berarti jumlah output yang dihasilkan itu terlalu low, ya, terlalu sedikit. Ya, sudah seperti itu kadang-kadang bayarnya mahal. Coba, kita kan selalu menghadapi kondisi seperti itu. Sudah bayarnya itu mahal, oke, layanannya tidak memuaskan, lama sekali tidak selesai-selesai karena kita hanya mendapatkan layanan yang sedikit. Ini godaan pemonopoli, ya, godaan pemonopoli seperti itu. Jadi oleh karena itu saya tolong ini benar-benar Anda ingat gitu ya, kalau nanti Anda itu kerja di sektor publik, pelayanan publik itu layaknya monopoli seperti ini. Dan nanti kalau bekerja di sektor publik, saudara ingat-ingat apa yang saya pesankan ini. Anda lawan yang seperti ini, ya. Bagaimana caranya melawan dia? Anda harus buat monopoli seperti itu tidak sampai membebani masyarakat. Oleh karena itu saya ingatkan ke mereka, monopoli itu kalau jatuh ke tangan orang-orang yang jahat sangat berbahaya, karena akan menjadi menyengsarakan rakyat yang sengsara karena keberadaan monopoli itu. Ya, jadi monopoli itu harus dikendalikan oleh orang-orang yang berintegritas. Jadi pejabat publik, pegawai di sektor publik itu haruslah orang-orang yang berintegritas. Karena memang tidak ada tempat lain yang bisa memberikan layanan selain dia sendiri. Kalau orang itu tidak berintegritas, dibuat tidur, tinggal tidur, gimana coba? Gitu kan ya? Nah, seperti itu. Ini. Oke, jadi termasuk mungkin dokter-dokter spesialis, ini saya ingatkan. Ya, ada penyakit tertentu yang kalau berobat harus datang ke situ karena dia dokter spesialis, ke tempat lain tidak ada. Kalau Pak Dokter atau Bu Dokter itu ya integritasnya buruk, bisa sangat berbahaya dia. Orang harus bayar mahal, kadang-kadang antri, gitu ya. Jadi itu termasuk rumah sakit itu monopoli. Kan jadi kemana kita mau berobat kalau tidak ke situ kan? Tidak ada tempat lain. Ke dukun tidak bisa kan, kita mesti datang ke situ. Artinya dia monopoli di situ. Oke, monopoli di bidang kesehatan. Kalau itu jatuh di tangan orang-orang yang tidak berintegritas sangat berbahaya. Kita akan mendapatkan layanan kesehatan yang buruk. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Ini
Saya harus agak panjangkan. Oleh karena itu seringkali monopoli itu menghasilkan dead weight loss, kemarin saya jelaskannya. Jadi ada tingkat kesejahteraan masyarakat yang hilang, ya, yang menghasilkan itu. Karena monopoli itu ada kesejahteraan masyarakat, gitu ya, kenikmatan masyarakat yang hilang, terampas. Ya, terampas itu artinya hak masyarakat hilang. Disebut dengan dead weight loss. Seperti itu. Nah, ini digambarkan seperti ini. Ya, jadi bayangkan dalam kalau itu pasar itu bersaing dalam kondisi kompetitif kan bisa dihasilkan berarti GE gitu ya, harganya P, seperti itu ya. Karena monopoli tidak seperti itu, karena hukum di monopoli itu kan MR selalu di bawah P, di bawah permintaan mereka, permintaan pasar. Kenapa? Karena monopoli itu pemegang tunggal, permintaannya sangat tinggi. Kenapa sangat tinggi? Tidak ada pesaingnya. Sama dengan ngurus KTP tadi kemana? Nggak ada pesaingnya selain kita datang kepada kantor-kantor kependudukan misalnya. Orang yang sakit kemana? Ya nggak ada pesaingnya selain ke rumah sakit, selain ke dokter spesialis, nggak ada. Ya kalau ada mungkin dukun kan itu kan nggak jamin. Seperti ini ya. Oleh karena itu monopoli itu R-nya ya, itu tambahan pendapatan maksudnya itu jauh di bawah daripada kurva permintaan pasar, jauh di bawah daripada harga yang dia nikmati. Itu ya. Nah, keseimbangan pemonopoli itu terjadi ketika MR sama dengan MC di titik ini. Ya. Oke, oleh karena itu Anda lihat, ya, jadi pemonopoli selalu menikmati fasilitas yang lebih tinggi, harga yang lebih tinggi. Itu kan ya, tadi kan harga mula-mula kan di sini, jadi ada di bawahnya ini. Di persinggungan antara MC dengan D, ini harganya kan tadi kan di sini, ya kan? Tadi kan begitu. Nah ini kan, oke. Tapi karena ini kita bicara monopoli, harganya tinggi seperti ini. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi barang yang dihasilkan lebih sedikit dari yang seharusnya. Ini bisa saya gambarkan misalnya seharusnya itu cepat selesai tapi tidak selesai-selesai. Karena kita hanya datang kepada mereka, tidak ada tempat lain. Jadi semua berjubel di situ. Oke, nah orang harus bayar mahal, lebih tinggi kan, bayar mahal ngurus ini misalnya seperti itu ya. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan tingkat kerugian masyarakat. Ada yang terampas kesejahteraan masyarakat. Harusnya dia bisa menikmati fasilitas yang cepat, bagus, kualitasnya bagus, tapi karena ini dikendalikan oleh orang monopoli dan mungkin integritasnya tidak bagus, jadi seperti itu. Ya, ada dead weight loss. Jadi sekali lagi teman-teman, Anda nanti kalau bekerja di sektor-sektor yang itu memonopoli layanan masyarakat, Anda harus ingat-ingat dengan kuliah kita pada pagi hari ini. Oke, saya kira ada beberapa kebijakan publik yang bisa diterapkan pada pemonopoli untuk mengatasi berbagai problem yang saya jelaskan tadi itu. Ya, bagaimana caranya untuk menepis ya, meminimalkan problem-problem negatif dari kegiatan monopoli seperti yang kita jelaskan tadi. Ini misalnya bisa increasing competition with antitrust law. Di Indonesia ini ada undang-undang anti monopoli. Anda googling nanti ya, undang-undang anti monopoli itu nomor berapa tahun 99. Setahun setelah penguasa Orde Baru jatuh. Setelah Pak Harto itu pemerintah Presiden Soeharto jatuh. Ya, kita menganut demokrasi ekonomi karena Undang-Undang Dasar 1945 kan pasal 33 mengatakan seperti itu. Demokrasi ekonomi itu berpihak pada yang minoritas atau pada yang mayoritas. Yang mayoritas ya pada konsumen. Tapi seringkali konsumen itu dirugikan. Oleh karena itu kemudian setelah reformasi itu ada semangat untuk memunculkan, membatasi gitu ya, mengatasi problem-problem monopoli seperti yang saya jelaskan tadi. Maka muncullah undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha. Anda lihat ya nanti di googling. Saya ingin sedikit bercerita. Tahun 95, saya masih dosen muda saat itu, baru 2 tahun saya di kampus ini. Dulu ada kegiatan seminar rutin di kampus ini, ya sebulan sekali. Ada seminar rutin. Saya waktu itu menulis sebuah artikel. Saya beri judul begini, tahun 95. Undang-Undang Anti Monopoli, titik 2,
bayi yang terlambat lahir. Jadi saya membuat sebuah satire, gitu ya. Satire itu ya sindiran, gitu ya. Undang-undang anti monopoli saya ibaratkan bayi yang terlambat lahir. Kenapa saya katakan ibarat bayi yang terlambat lahir? Loh, kita ini menganut demokrasi ekonomi. Kita punya pasal 33, berpihak pada mayoritas, pada masyarakat, melindungi kesejahteraan masyarakat. Tapi kita membiarkan monopoli terjadi. Kenapa monopoli itu leluasa terjadi pada saat itu? Sebelum reformasi itu, sebelum tahun 98 itu. Karena tidak ada perangkat undang-undang anti monopolinya. Nah, Anda bisa bayangkan ya, seperti di Amerika itu sudah ada Sherman Antitrust Act, ada Clayton Act, ada undang-undang antitrust di Amerika. Misalnya, itu katanya negeri yang paling bebas, ya, paling bebas, ya, paling demokratis katanya begitu, ya. Tapi itu ada undang-undang antitrust, ya, ada undang-undang anti kartel, ya, katanya itu di sana negeri yang bebas, orang bebas melakukan apapun, tapi kebebasan itu dibatasi, gitu ya, supaya orang tidak memonopoli. Ada undang-undang antitrust. Nah, di negeri Indonesia ini ada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan ada asas demokrasi ekonomi, tetapi ironinya kita tidak punya undang-undang anti monopoli pada saat sebelum reformasi, maksudnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi saya sudah 30 tahun yang lalu, ya mungkin 95-30 tahun yang lalu menyampaikan itu, undang-undang anti monopoli jangan seperti bayi yang terlambat lahir. Harusnya itu ya bayi itu segera lahir, gitu ya, ketika demokrasi ekonomi itu kita pilih sebagai sebuah pilihan dalam menjalankan aktivitas kegiatan ekonomi secara nasional, kan begitu. Kita bersyukur setelah reformasi itu ada undang-undang anti monopoli dan undang-undang persaingan usaha. Nanti ada googlingnya. Ini caranya untuk mengatasi efek negatif monopoli seperti itu, atau mungkin bisa regulasi, gitu ya. Jadi government agency set the monopolies price. Jadi pemerintah men-setting, ya, menetapkan harga yang harus diikuti oleh pemonopoli. Ini terutama untuk monopoli untuk perusahaan-perusahaan yang miliknya negara. Ya, contohnya misalnya BBM, minyak, ya kan? Itu pemerintah ikut campur tangan. Harga BBM sekian, jadi disetting. Kalau enggak, itu nanti bisa misalnya Pertamina itu dikendalikan orang-orang yang sangat bernafsu ingin mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya, bisa saja harga BBM itu dikendalikan dia, ditetapkan para pemonopoli sendiri, ya kan? Ya kita mau beli BBM di mana selain ke Pertamina, masa ada Shell mungkin ya, tapi Shell kan jarang-jarang di sini, atau mungkin Petronas di mana di sini, ya kan? Nah, kita yang di kampung-kampung nggak ada tempat lain. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini ditetapkan oleh pemonopoli. Ya, oleh karena itu ya kadang-kadang kalau ini tidak dikendalikan oleh pemerintah, ya bisa saja harga itu bisa menjadi melambung. Ya, contohnya misalnya harga BBM di pedalaman di Papua, 1 liter itu bisa 100.000 di sana. Anda bisa bayangkan, di negeri ini ada sebuah daerah yang dulu itu wilayahnya masyarakatnya masih miskin, tapi untuk beli BBM itu mahalnya setengah mati. Ya karena memang medannya sulit. Ya, tapi kalau itu sudah disetting tetap pemerintah, pokoknya sekarang harga BBM harus sama merata di Indonesia sekian, seperti yang ditetapkan pemerintah lah, itu cara untuk mengatasi problem monopoli, gitu ya. Seperti itu. Atau mungkin pemerintah bisa memberikan subsidi kepada monopoli, seperti kasus di Papua tadi. Di sana kalau diterapkan, ditentukan oleh para pemonopoli, oleh PT Pertamina, dia harus mengangkut dari Jayapura ke pedalaman pakai helikopter, kan mahal, gitu ya. Kalau itu ditentukan oleh monopoli harganya bisa 1 liter 100.000. Perintah kemudian buat aturan pakai harga sama, misalnya kekurangannya atau mungkin kerugiannya yang ditanggung oleh pemonopoli karena dia harus pindah dari pusat kota di Papua ke pedalaman, ditanggung oleh pemerintah, disubsidi pemerintah. Nah, ini yang dilakukan oleh pemerintah seperti itu.
Oke. Kemudian juga bisa dengan public ownership, jadi men-share kepemilikan perusahaan monopoli itu kepada publik. Ya. Sebenarnya kalau di Amerika itu layanan pos dan telekomunikasi di share ya, dimiliki publik. Ya. Mungkin di sini Telkom, ya. Sehingga sekarang menjadi PT Telkom, atau mungkin juga Pertamina, jadi PT Pertamina. Dulu mungkin kereta api, sekarang jadi PT KAI, jadi di-share-kan kepada kepemilikannya kepada masyarakat gitu ya, seperti itu. Atau mungkin ya dibiarkan saja, ini terserah pilihan-pilihan yang mana. Jadi pakai monopoli atau yang dengan segala macam efek-efek negatifnya itu apakah dibiarkan seperti itu keputusan pemerintah gitu ya. Nah, yang juga bisa lazim terjadi dalam monopoli adalah ada price discrimination atau diskriminasi harga, perbedaan harga. Jadi discrimination is practice of treating people differently based on some characteristics such as race and gender. Ya, jadi ada praktek diskriminasi harga yang diterapkan kepada kelompok masyarakat gitu ya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, kondisi ekonomi misalnya. The price discrimination is the business practice of selling same good at different prices to different buyers. Jadi diskriminasi harga itu adalah praktek kegiatan usaha untuk menjual barang yang sama tetapi harganya berbeda untuk kelompok masyarakat atau pembeli yang berbeda pula. Listrik, PLN, kita memberi listrik hanya kepada PLN, berarti PLN memonopoli kan? Ya kan kita nggak bisa beli ke tempat lain selain kepada PLN. Mau beli di mana? Ada listrik swasta kan tidak ada di sini. PLN membuat tarif listrik yang berbeda-beda. Yang 450 misalnya per 1 kWh-nya sekian, yang 900 sekian, yang 1300 sekian, gitu ya. Ya, saudara boleh bertanya, apa problemnya itu sekarang kok pasang listrik baru semuanya 1300, orang kaya, orang miskin semuanya sama. Nah, mungkin itu cara untuk PT PLN supaya apa? Supaya orang mendapatkan mau membayar listrik dengan tarif yang tinggi. Ya, tetapi sekarang ada subsidi ya, karena ada pandemi ini disubsidi. Yang 450 disubsidi. Nah, itu disubsidi. Kalau saya yang di rumah 1.300 tetap beli gitu ya, nggak ada subsidi listrik. Anda yang di rumah 450 ada subsidi ya. Berapa bulan saudara nggak bayar listrik? Subsidi. Namanya price discrimination. Oke, jadi ada diskriminasi harga. Oke, ini juga diterapkan di beberapa lembaga pendidikan tinggi milik pemerintah, misalnya PTN misalnya. Ada tarif SPP berbeda-beda sesuai dengan kelompok masyarakat ekonomi, kekuatan ekonominya. Ya kan? Ada yang zero, tidak ada bayar SPP sama sekali. Ada yang golongan 1 itu berapa ya, 500.000. Tapi yang paling tinggi juga ada yang puluhan juta, seperti itu. Celakanya yang banyak itu yang puluhan juta itu. Yang gratis hanya beberapa. Namanya price discrimination. Oke. Karakteristik use in price discrimination is willingness to pay. Jadi yang digunakan sebagai dasar untuk membuat diskriminasi harga adalah kemauan untuk membayar, kemauan atau kemampuan untuk bayar, ya. Jadi seperti itu. Jadi a firm can increase profit by charging a higher price to buyers with higher WDB. Jadi caranya gimana? Perusahaan ini bisa menetapkan harga yang tinggi, lebih tinggi untuk kelompok-kelompok masyarakat yang punya kemampuan bayar lebih tinggi. Ini seperti di PTN, ya. Seperti di PTN. Ada SPP untuk kelompok-kelompok tertentu mahal sekali. Ya, saya ini ya bukan orang kaya raya, tapi SPP anak saya itu mahal sekali. Mungkin dilihat status saya gitu ya, atau golongan saya, nggak ngerti saya gitu ya. Ya, saya sementara anak saya itu punya temannya itu bapaknya itu pejabat tinggi di sebuah BUMN. SPP-nya lebih rendah, saya juga heran itu ya, kenapa bisa begitu. Saya ini yang pegawai negeri kan nggak terlalu besar penghasilannya kan, kena SPP yang sangat mahal. Mungkin karena listrik di rumah saya 1.300. Temannya anak saya ini kan tinggal di Malang atau di daerah Batu yang dingin, tidak ada
tidak ada apa namanya, tidak ada AC-nya lah. Di tempat saya sekarang musim panas nggak ada AC-nya kayak suatu gitu ya, kan begitu. Jadi ini di listrik itu jadikan ukuran. Nah sekarang punya ada orang baru masang listrik, apakah dia keluarga menengah atau keluarga bawah, orang kaya miskin semua 1.300, kan tidak bisa dijadikan ukuran. Jadi kadang-kadang pembuat diskriminasi harga itu basis perhitungannya tidak cermat gitu ya. Kalau pakai listrik ukurannya itu kan tidak fair. Sekarang semua orang bayar pasang listrik 1.300. Nggak peduli itu direktur atau itu orang miskin, semua pasang listrik 1.300. Nah, kalau kemudian dianggap 1.300 bisa orang kaya kan kacau itu kan. Nah, jadi hati-hati kalau membuat diskriminasi harga. Ya. Jadi prinsipnya seperti ini, orang yang kaya dikenai tarif yang lebih tinggi daripada orang miskin, ini semacam subsidi silang, ya. Setuju, melalui BBM misalnya premium hanya untuk orang miskin. Ya kan, saya setuju ya, karena memang orang miskin harus disubsidi. Ya kan? Nah, seperti itu. Saya setuju, saya sampai sekarang mobil saya itu meskipun bukan mobil mewah, ya, saya pakai Pertamax Turbo. Apakah saya orang kaya? Tidak. Ya, ya pertama kalau saya pakai bahan bakar sejenis seperti itu kan ngirit gitu ya. Kelihatannya mahal di awal, tapi itu irit karena pengabdiannya bagus. Sehingga kalau 10 liter itu cukup perjalanan jauh. Kalau pakai premium biasa itu 20 liter mungkin nggak jauh, karena harus boros, karena pembakarannya nggak bagus. Mesin cepat rusak juga, businya cepat kotor. Gitu ya. Jadi mobil saya itu meskipun mobilnya jelek gitu ya, kalau dibongkar businya itu masih bersih. Karena saya selalu pakai Pertamax Turbo. Harganya hampir 2 kali lipat dari premium. Ya. Dan saya juga tidak ingin menikmati produk yang memang diperuntukkan bukan untuk saya. Ya. Jadi saya merasa bukan orang kaya raya, tapi saya juga tidak merasa cocok kalau mengkonsumsi premium yang memang digunakan untuk orang-orang yang sosial ekonomi ada di bawah. Seperti itu. Jadi itu saya setuju seperti itu ya. Jadi prinsipnya adalah kita ini mensubsidi kepada orang yang tepat. Oke. Nah ini dulu yang saya pernah kritik gitu ya. Misalnya untuk di sekolah ya, sekian tahun yang lalu ya, ketika ada sekolah RSBI ya, sekolah rintisan berstandar internasional. Ini sekolah negeri biasanya. Anda tahu sekolah negeri itu milik siapa? Milik pemerintah. Yang biayai siapa sekolah itu? Pemerintah. Ya, sekolah-sekolah unggulan itu loh. Misalnya kalau di sini ada SMA 2, dulu selalu saya suarakan itu ya. Itu sekolah milik pemerintah, dibiayai pemerintah, guru-gurunya dibiayai pemerintah, gedungnya dibiayai pemerintah, listriknya dibiayai pemerintah. Tapi yang masuk di situ orang-orang kaya. Kenapa orang kaya? Karena mereka bisa memberikan fasilitas pendidikan yang bagus buat anak-anaknya, bisa ngeleskan sehingga anaknya itu punya kesempatan mendapatkan layanan pendidikan yang bagus sehingga bisa masuk di situ. Oke? Nah, kalau kemudian bisa masuk di situ, ini kan berarti kan pemerintah mensubsidi orang kaya. Anda paham maksud saya? Oke? Sementara orang-orang miskin mendapatkan karena orang miskin karena tidak mendapatkan layanan fasilitas pendidikan yang bagus, mungkin anaknya menjadi kurang belajar dengan bagus, gitu ya, sehingga syarat mau masuk di sekolah unggulan seperti yang saya sebutkan tadi itu tidak bisa. Akhirnya dia masuk di sekolah-sekolah pinggiran. Konyolnya kalau kemudian di sekolah pinggiran itu sekolah yang dilaksanakan oleh publik harus biaya sendiri. Ya, jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, ini yang jangan sampai terjadi ya teman-teman ya. Tolong diiling-iling. Menit-menit sampai dari pejabat publik, ingat ya, pejabat publik itu Anda pemonopoli, sampai harus cerdas, sampai harus berintegritas. Nek orang sampai nanti itu akan dimintai pertanggungjawaban sama Tuhan yang Maha Kuasa. Hati-hati, hati-hati yang memegang monopoli gitu ya. Oke. Nah, sekarang ada perfect price discrimination versus single price monopoly. Oke. Ini coba bayangkan sini ya, monopolis misalnya charges the same price pada tingkat PM. Di sini kan, ini monopoli itu seperti ini, to all buyers, untuk semua pembeli. Oke, karena dia bermonopoli.
bayarnya mahal, biayanya mahal, tidak ada tempat lain selain pada dia. Cuma hukum ekonominya jalan. Ya kan? Kalau saya membeli produk, tempat lain tidak ada, saya harus datang ke situ. Ya, pemonopoli itu mau tetapkan harga berapapun, saya masih mau beli di mana pada selain pada dia kan? Tidak ada orang lain yang jualan. Akhirnya cenderung harganya menjadi sangat tinggi. Dan kualitas barangnya mesti tidak terlalu bagus. Pelayanannya mesti buruk karena tidak ada pesaing. Ya, jumlahnya sedikit. Ya, jadi ngurus suatu tuh gak mari-mari, lama, yang saya cerita kemarin. Ya, ngurus surat itu lama sekali. Ya, seperti itu, tidak efisien gitu ya. Monopoli itu menciptakan inefisiensi. Tapi Anda lihat, gitu ya, meskipun harganya tinggi, selalu ada kelompok-kelompok masyarakat yang menikmati surplus konsumen. Karena dia apa? Sebenarnya punya kemampuan bayar yang lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan oleh monopoli. Orang-orang kaya raya itu ya, ini menikmati surplus konsumen. Jadi seperti itu. Nah, keuntungan pemonopoli ada di sini, dia lebih tinggi. P lebih tinggi daripada cost, ya. MR lebih tinggi daripada P. MR-nya kan di bawah, PP-nya di sini, MR-nya di sini. Ya kan? Jadi tinggi banget itu ya. Oleh karena itu monopoli itu tidak boleh rugi mestinya. Loh Pak, kalau gimana kalau ada perusahaan nasional monopoli kemudian melaporkan keuangannya rugi? Ya aku jadi bingung ya monopoli. Kenapa bisa seperti itu? Kalau saudara bertanya kenapa seperti itu, jawaban saya karo ya. Gitu. Itu ya. Harusnya tidak boleh gitu ya. Mungkin ya pengelolaannya yang tidak bagus ya. Di akhirnya apa? Monopoli sudah dijelaskan tadi selalu menghasilkan a dead weight loss. Ya, jadi kerugian yang ditanggung masyarakat. Masyarakat bayar mahal, ngurus nggak mari-mari, bolak-balik, ngurus surat bolak-balik. Anda bayangkan itu bolak-balik dari rumah ke tempat itu. Dia harus meninggalkan pekerjaan, dia harus bayar angkutan dari rumah itu. Dia harus meninggalkan aktivitas lain. Sementara aktivitas lain kalau dikerjakan itu mungkin bisa menghasilkan uang dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan dead weight loss. Ya, karena memang hanya ada di sini. Oke, coba bayangkan kalau misalnya QM-nya itu ada di sini. Dead weight loss-nya tidak ada. Kenapa hanya ada di sini? Ya karena monopoli dia sendiri gitu ya. Dia mau tentukan Q di sini, mau tentukan Q di sini, ya terserah suka dia. Ya kan? QM-nya di sini atau QM-nya di sini, terserah di monopoli. Maka sekali lagi, monopoli itu kalau jatuh ke tangan orang-orang yang tidak berintegritas sangat-sangat berbahaya. Ya, pelayan-pelayan publik itu kalau tidak berintegritas sangat-sangat berbahaya. Saya 3 kali mengatakan ini sepagi ini. Anda nanti kalau jadi pegawai publik, pejabat publik, sama ngiling-ngiling gitu ya. Kalau sampai nanti tidak berintegritas, ya QM itu bisa saudara ungkret di sebelah kiri di sini, dari sini ke sini. Sehingga ngurus suatu harusnya itu sak jam mari, seminggu gak mari-mari. Gitu. Paham ya? Sama ngiling-ngiling. Teman nih, ngiling-ngiling gitu ya. Ini sampai jadi pegawai publik, pejabat publik, sampai kalau tidak amanah itu, masyarakat yang susah. Dan ingat, Tuhan nanti akan meminta pertanggungjawaban pada saudara. Ya, saya selalu mendoakan Anda nanti ada yang jadi pejabat publik, pegawai publik, pelayan publik, tapi sama ngiling-ngiling. Ya. Anda bisa menjadi orang yang hebat di mata Tuhan kalau saudara itu bisa memberikan layanan yang bagus, melawan ini. Jangan sampai ada dead weight loss, jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan. Itulah ciri-ciri pegawai atau pejabat yang amanah. Anda boleh jadi monopoli, silakan, tapi yang amanah. Iya teman-teman ya. Oke. Oke, ini ada provok diskriminasi, masih tadi lanjutannya ya. Nah, di sini the monopolist produces the competitive quantity but charges its buyers or his or her WTP. WTP. WTP itu willingness to pay tadi itu. Ada di mana itu? Nah, ada di sini. Gambarnya yang kuning. Nah, ini ada di sini gitu ya. Jadi tidak ada diskriminasi harga, semua dikenakan harga yang sama. Nah, gitu. Ya teman-teman ya, jadi masih menikmati fasilitas keuntungan yang luar biasa. Oke, karena ini kan di atas kos semua. Kosnya di sini, ini dia jualan di sini harganya kan di atas biaya semua harganya. Jadi apa artinya? Tidak rugi, untung ya, seperti itu. Ini seperti ini ya. Jadi
Dianggap ini ya, ini semua di atas C ini dianggap ini batas yang menjadi apa namanya, kemampuan konsumen untuk membayar. Dianggap ini mampu membayar di sini. Jadi mungkin ada konsumen yang ini D ya, permintaannya ada di sini, harganya tinggi, tapi dia ditetapkan harga sekian. Dia menikmati surplus gitu ya. Nah, gitu. Atau mungkin ada di sini harganya sekian. Jadi, tapi dia menikmati surplus ya, seperti itu dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat ada price discrimination in the real world. Jadi, tadi sudah saya jelaskan ya, misalnya di Pertamina itu ada model-model diskriminasi harga. Dalam dunia nyata itu banyak lah ya, listrik kita ada yang 450 ya, 450 kWh, per kWh-nya itu lebih rendah daripada yang 900, daripada yang 1300, misalnya seperti itu. Ya, diskriminasi harga. Ya, ya, ya yang sebenarnya pesannya itu boleh diskriminasi harga, tapi tidak boleh diskriminasi kualitas layanan. Ini yang harus diingat-ingat. Cuma selama ini kan kalau di Indonesia kan tidak ya. Ya kan? Anda membeli premium, harganya 6.700. Saya membeli Pertamax Turbo, harganya 9.800. Harusnya itu premium itu ya setara Pertamax Turbo ya, kualitasnya. Ya seperti listrik, ya listrik kan sama saja ya, tidak biarbet, ya begitu ya. Oke, atau seperti layanan pendidikan tinggi yang saya sebutkan tadi itu. Anda yang tidak bayar karena memang kemampuan ekonominya terbatas, dengan mereka yang bayar puluhan juta mendapatkan layanan pendidikan yang sama, dosennya sama, gedungnya sama, seperti itu harusnya. Jadi sebenarnya price discrimination itu bagus ya untuk subsidi silang sepanjang kualitas produknya setara, tidak dibedakan. Ya kan? Jadi saudara misalnya mau pakai layanan rumah sakit BPJS ya kelas 3. Ya. Ini kan cerita-cerita enggak tahu ya, ini isu bener enggak. Kalau BPJS itu layanannya seperti itu. Kalau yang kelas premium ya kalau saya sih saya bayar saja BPJS ya, enggak apa-apa gaji saya dipotong. Saya niatkan mensubsidi orang-orang yang sakit supaya saya tetap sehat. Gitu aja, enggak usah ruwet-ruwet mikirnya gitu ya. Jadi anak saya yang terakhir itu tidak di-cover oleh pemerintah karena yang di-cover 3. Anak saya yang terakhir yang jauh jaraknya dengan masnya itu, yang masih kelas 1 SD itu saya harus bayar sendiri, enggak apa-apa. Saya berdoa mudah-mudahan sehat. Saya enggak ingin menikmati fasilitas BPJS. Jangan sampai ya. Alhamdulillah selama ini alhamdulillah dia tidak pernah, tidak ya, saya bukan belum, tidak, saya ingin tidak menikmati, karena memang seawal saya ingin niatkan untuk mensubsidi teman-teman atau saudara kita yang sakit, supaya yang sakit itu tidak usah bayar, ditanggung bersama-sama, yang sehat ini nggak apa-apa ya, alhamdulillah bisa seperti itu. Ya sekali lagi harusnya price discrimination itu tidak juga merembet ke quality discrimination. Ya, harganya boleh beda, kualitasnya harusnya itu setara. Tetapi di sini tidak ya. Harganya murah ya, murah jaluk pena. Di sini gitu ya. Ya. Ya, harusnya tidak ya. Jadi seperti yang bagus seperti layanan pendidikan tadi itu yang saya ceritakan tadi. Ada teman-teman misalnya ya putranya itu karena kondisi ekonominya terbatas tidak bayar di PTN. Dengan mereka yang bayar puluhan juta per semester ya, per semester itu layanannya sama, dosennya sama, gedungnya sama, dia akses terhadap bahan-bahan pustaka semuanya sama dan seterusnya. Seperti itu harusnya. Oke, apalagi ini yang harusnya. Kalau di dulu teman-teman mungkin saudara mungkin belum pernah ya. Coba tanya ke orang tuamu nanti di rumah. Orang tuamu kira-kira kan seusia saya ya. Saya dulu SMA tahun 87 lulus ya, tahun 86 itu dulu belum TV TVRI yang saya ceritakan tadi ya. Jadi kalau lihat film layar tancap itu tahu layar tancap ya.
Mudah-mudahan saudara masih paham kalau saya bicara layar tancap. Jadi layar tancap itu film yang dikeliling itu kampung. Dulu ada gedung bioskop. Saudara tahu gedung bioskop ya? Di Mitra Swalayan yang ada di depannya kantor pos dulu tuh Cineplex. 1, 2, 3 dulu gedung bioskop di situ tuh ya. Ini sekarang masih ada gedung yang rongsokan di sebelahnya BPD, sebelah selatannya BPD itu. Nah, itu dulu sentral di situ. Itu gedung bioskop dulu. Kemudian dulu di Ringin Contong sebelahnya itu dulu ada gedung bioskop. Sebelah utaranya. Tanya orang tuamu nanti ya. Nah, dulu kalau sudah hari Sabtu itu namanya ada Student Day. Ya, Student Day itu tiketnya untuk students ya. Jadi itu tiketnya murah. Itu namanya price discrimination. Jadi ada film yang diputar pada hari Sabtu dan Minggu. Memang karena dulu tuh bagus, ada yang bisa ditiru ya. Selain hari itu, siswa tidak boleh lihat film supaya dia belajar. Nanti kalau lihat film ya student day, Sabtu dan Minggu tiketnya dibuat harga separuh, didiskon. Ya, didiskon seperti namanya itu price discrimination. Nah, seperti itu ya. Ini. Kemudian juga ada airline prices. Sekarang mungkin masih ada ya. Namanya itu apa namanya? Diskon pesawat. Kalau saudara masuk di lihat apa namanya? Di apa itu pesen tiket secara online itu ya. Itu kan ada ya, kadang-kadang tiket-tiket yang promo. Nah, dia yang promo. Sekarang ada promo. Namanya price discrimination. Ya. Ada diskriminasi harga. Yang lain apa ini ya? Sudah saya kira ya tadi ya. Sudah ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi inilah teman-teman bahasan dari monopoli dengan berbagai macam konsekuensi, berbagai aspek tadi ya, berbagai dampak yang ditimbulkan. Memang dalam dunia nyata monopoli murni itu jarang, ya. Tetapi memang tabiat pelaku ekonomi itu selalu ingin mendapatkan fasilitas monopoli ini, selalu ingin menguasai pasar. Di apapun pelaku ekonomi itu kan pasti ingin untung besar. Siapa yang tidak ingin untung besar, ya kan? Tetapi Adam Smith sebenarnya sudah sekian ratus tahun yang lalu mengingatkan bahwa keuntungan itu yang bagus, keuntungan yang wajar, yang normal. Ya. Yang wajar, yang normal itu seperti apa? Yang keuntungan yang biasa-biasa saja tadi itu. Seperti yang terjadi dalam pasar kompetitif kan, pendapatannya sama dengan B, itu kan keuntungan yang sangat tipis. Tapi kalau dia kreatif, dia bisa menjual output dalam jumlah yang sangat banyak, dapatnya banyak. Oke? Ya, ini yang kemudian, coba Anda lihat misalnya seperti Google misalnya. Ya, atau mungkin Anda dari apa yang berbasis itu, YouTube misalnya. Itu kan narik keuntungannya per konsumen atau per user itu kan hanya berapa sen dolar. Mungkin 5 sen dolar. Ya. Jadi kalau $1 itu 15.000 ya sekarang atau berapa ya? 15.000. 5 sen dolar itu berarti ya 15.000 dibagi 20. Berapa itu? Kan kira-kira berapa itu teman-teman? 700 ya. 700 rupiah. 5 sen dolar itu benar ya, 700 rupiah. 700 kali 20, ya 14.000, seperti itu. Untuk sekian jam misalnya. Seolah kecil. Bahkan mungkin tidak ada 5 sen, mungkin hanya 1 sen atau berapa. Kalau 1 sen, kalau 15.000 berarti kan 150 rupiah. Seperti uang recehan itu ya. Tetapi volumenya besar. Jadi Anda bisa bayangkan, Google atau YouTube itu berapa juta orang yang mengakses. Ya, Anda jadi YouTuber misalnya, kalau yang melihat itu berapa juta, YouTuber yang terkenal misalnya kan bisa begitu kan. Maka dapatnya ya miliaran juga, banyak juga. Nah, itu yang namanya keuntungan yang wajar. Jadi memang dalam dunia nyata yang murni-murni itu mungkin jarang ya. Tapi lazimnya semua pelaku ekonomi ingin menikmati fasilitas seperti ini.
Ya, jadi pemonopoli itu memiliki kekuatan pasar. Silahkan, ya. Ini dinikmati oleh siapapun yang menjadi pemonopoli. Anda punya kekuatan pasar, cuma sekali lagi saya berkali-kali ingatkan, Anda yang punya kekuatan pasar itu hati-hati. Anda harus berintegritas. Sebab Anda bisa menentukan harga, Anda bisa menentukan barang, bisa menentukan kualitas. Ya, baik buruknya layanan itu ada di tangan saudara. Ya, terjangkau tidaknya itu juga ada di tangan saudara. Kalau layanan itu saudara tentukan harganya tinggi, masyarakat tidak bisa jangkau. Oke, jadi seperti itu ya. Dan mungkin masyarakat tidak akan bisa mengakses. Layanannya buruk lagi. Ada di tangan saudara semuanya. Hati-hati para pemonopoli ya. Jadi seperti itu. Nah, saya kira itu teman-teman. Mungkin ini yang paling penting ya. Sehingga tadi saya katakan seringkali monopoli itu menimbulkan debt weight loss. Jadi ada kerugian yang ditanggung masyarakat sebagai dampak dari praktek monopoli. Ya, masyarakat dirugikan, bentuk kerugiannya sudah saya jelaskan tadi. Ngurus sesuatu sulit, bayar mahal, gak beres-beres, gitu ya, menimbulkan kejengkelan dan seterusnya. Saya kira itu teman-teman sekalian. Ini kesimpulannya sudah seperti yang saya jelaskan tadi itu. Mudah-mudahan bahasan tentang monopoli ini bisa saudara pahami dengan baik. Dan yang paling penting ada nilai-nilai, ada pesan-pesan penting tadi yang saya sampaikan. Kalau saudara nanti mungkin itu ya diberikan takdir oleh Tuhan menjadi orang yang menjadi pemonopoli. Bisa saja Anda tidak bekerja di sektor bisnis, tapi Anda di sektor publik itu juga sebagai pemonopoli. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya yang saya sampaikan. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.